Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrizal Ansarullah dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Baik, yang pertama adalah pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang nanti dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ruang lingkup ekonomi internasional yaitu: pertama, perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Kedua, perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga punya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Lanjutnya, yaitu mobilitas faktor produksi, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, dan politik. Pembatasan studi ekonomi internasional. Pertama, bahasan mengenai perdagangan internasional atau bisnis internasional. Kedua, bahasan mengenai sistem moneter internasional yang berkaitan dengan sistem nilai tukar mata uang masing-masing negara. Lanjut, faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional. Adanya perbedaan harga barang di berbagai negara, perbedaan dalam pendapatan serta selera, faktor permintaan dan penawaran, memperoleh keuntungan, dan juga perbedaan sumber daya yang dimiliki. Lanjutannya adalah perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, berkembangnya sistem komunikasi dan sarjana transportasi, dan adanya spesialisasi produksi. Lanjut ke macam-macam perdagangan internasional. Pertama, perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, misalnya negara-negara di ASEAN. Ketiga, perdagangan antar regional adalah perdagangan antar kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Perdagangan multilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Lanjut ke manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, menambah devisa negara dan hasil ekspor, melakukan alih teknologi dari negara lain, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan nasional. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori praklasik, merkantilisme, teori klasik, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif. Manfaat teori perdagangan. Teori perdagangan bermanfaat karena menolong untuk menjelaskan apa yang dapat diproduksi secara kompetitif pada lokasi tertentu, di mana perusahaan dapat memproduksi dengan efisiensi produksi tertentu. Apakah praktek-praktek pemerintah mengganggu arus perdagangan bebas antar negara-negara? Manfaat teori perdagangan. Kelanjutannya, teori perdagangan berhubungan dengan apa yang terjadi dengan ketidakhadiran campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional. Bagaimana pemerintah harus mencampuri arus perdagangan internasional guna mencapai tujuan nasional tertentu. Dampak perdagangan internasional. Yang pertama adalah dampak positif, meningkatkan investasi yang bersumber dari investor asing maupun lokal, atau meningkatkan devisa karena bila nilai ekspor melebihi dari nilai impor, menimbulkan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang handal melalui teknologi, memperluas diversifikasi barang, jasa, dan pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah dampak negatif, terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia, berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, misalnya krisis ekonomi, menciptakan ketergantungan produk terhadap produk suatu negara, eksploitasi terhadap SDA karena pemenuhan pasar dunia, dan juga terbentuknya proteksi non-tarif yang dapat menghambat produk ekspor. Macam-macam teori perdagangan internasional. Teori utama, merkantilisme, neo-merkantilisme, keunggulan absolut, ukuran negara, keunggulan komparatif, faktor proporsi, produk life cycle, kesamaan negara, dan ketergantungan.
Pertama adalah teori merkantilisme. Negara harus mencoba untuk mencapai balance of trading yang positif, yaitu ekspor lebih besar daripada impor untuk menerima keuntungan. Teori neo-merkantilisme. Kebijakan pemerintah juga diarahkan kepada balance of trading yang positif, tetapi juga dengan mengejar tujuan-tujuan sosial dan politik. Keunggulan absolut dari Adam Smith. Konsumen akan lebih baik atau diuntungkan jika mereka dapat membeli produk-produk luar negeri yang lebih murah harganya dibanding produk-produk domestik yang sama. Suatu negara dapat memproduksi barang-barang dengan lebih efisien karena keunggulan alami, misalnya memiliki sumber daya alam atau karena keunggulan yang diambil alih. Keunggulan kooperatif dari David Ricardo. Total output dapat ditingkatkan dengan perdagangan dengan luar negeri. Namun demikian, suatu negara dapat saja memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi seluruh produk. Teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif menggunakan asumsi sumber daya digunakan secara penuh, seluruh kegiatan dilakukan untuk tujuan ekonomi semata, model menggunakan dua negara dan dua komoditi saja, pembagian berdasarkan keuntungan relatif, biaya transport tidak ada, sumber daya dapat bergerak secara bebas dari suatu negara ke negara lainnya, dan terakhir model hanya berlaku untuk barang, bukan jasa. Teori-teori perdagangan internasional. Ukuran negara. Negara dengan luas yang lebih besar cenderung memiliki iklim yang lebih bervariasi, lebih banyak sumber daya alam sehingga dapat lebih mencakupi diri sendiri dibanding dengan negara yang lebih kecil luasnya. Selain itu, besarnya negara mempengaruhi biaya transportasi ke luar negeri, sehingga negara cenderung berusaha mencakupi diri sendiri dengan apa yang ada. Faktor proporsi. Negara yang relatif berkelimpahan dalam tanah, tenaga kerja, dan modal akan mendeterminasikan biaya relatif bagi faktor-faktor produksi tersebut. Biaya faktor-faktor tersebut kemudian akan mendeterminasikan barang apa yang dapat dibuat negara dengan sangat efisien. Selanjutnya adalah motivasi melakukan perdagangan internasional. Pertama, migrasi suatu sumber daya dari suatu negara ke negara lain disebabkan oleh adanya peningkatan harga. Kedua, adanya perbedaan biaya yang rendah dari sumber daya dari suatu negara dengan negara lain sehingga ada sisi keuntungan yang dapat diperoleh dengan menjual barang tersebut ke negara lain. Baik, kesimpulannya adalah perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah atau suatu negara, maupun suatu negara dengan negara yang lain. Baik, sekian dari presentasi ekonomi internasional yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.